Malam itu langit di alas Purwo tampak gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang kecil yang berusaha menembus pekatnya kabut yang menggantung di antara pepohonan tua. Suara jangkrik dan burung hantu berpadu dengan desiran angin yang melewati dedaunan, menciptakan suasana yang misterius sekaligus menegangkan. Seorang fotografer bernama Dimas, berusia 32 tahun, tiba di gerbang Alas Purwo sekitar pukul 9 malam. Ia adalah seorang penggemar fotografer alam yang suka menangkap keindahan hutan di waktu yang tak biasa. Dimas sudah sering mendengar cerita tentang mistisnya Alas Purwo, hutan tua di Banyuwangi, yang dikenal sebagai tempat bertapanya orang-orang sakti dan pusat dari berbagai ritual gaib. Namun rasa penasaran dan kecintaannya pada fotografi mengalahkan rasa takutnya. Dimas membawa kamera dengan tripod dan beberapa perlengkapan lainnya. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti jalur setapak yang sebelumnya telah ia pelajari dari peta. Sesekali ia berhenti untuk mengambil gambar pepohonan besar dengan akar yang menjalar seperti tentakel raksasa. Bayangan gelap yang dihasilkan oleh lampu sorotan kecilnya membuat suasana semakin mencekam, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanannya dengan penuh semangat. Sekitar 1 jam berjalan masuk ke dalam hutan, Dimas merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara jangkrik yang tadinya memenuhi hutan tiba-tiba menghilang. Ia berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Tak ada suara sama sekali, hanya keheningan yang tak wajar. Rasa penasaran membuatnya terus melangkah, namun tak jauh dari tempatnya berdiri, samar-samar terdengar suara nyanyian lirih dan alunan mantra. Dimas segera mematikan lampu sorotannya dan berjalan perlahan ke arah suara tersebut. Dari balik semak-semak, ia melihat cahaya temaram dari beberapa obor yang melingkari sekelompok orang berpakaian serba hitam. Mereka berdiri membentuk lingkaran di sekitar sesajen berupa kepala kambing, kembang 7 rupa, dan kendi berisi cairan merah pekat. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia sadar bahwa yang sedang ia lihat bukanlah ritual biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Beberapa orang dengan kelompok itu mulai berlutut, mengangkat tangan mereka ke langit, dan melantunkan mantra dengan nada yang semakin cepat. Asap dupa mengepul ke udara, membentuk pola yang aneh, seolah bergerak sendiri. Dimas dengan hati-hati mengangkat kameranya dan mulai mengambil beberapa foto dari balik semak-semak. Namun, saat ia menekan tombol shutter, suara klik kameranya terdengar nyaring di keheningan malam. Seketika itu juga, salah satu anggota kelompok itu menoleh ke arah semak-semak tempat Dimas bersembunyi. Dimas segera merunduk dan menahan napas. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga hampir bisa ia dengar sendiri. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Beberapa detik kemudian, pria yang tadi menoleh tampaknya tidak melihat apapun dan kembali fokus pada ritual. Setelah sekitar 15 menit, ritual itu selesai. Para peserta satu persatu meninggalkan tempat itu dengan langkah tenang, seolah mereka telah menyelesaikan sesuatu yang sakral. Dimas tetap bersembunyi hingga mereka benar-benar pergi. Setelah merasa aman, ia keluar perlahan dan mendekati lokasi ritual tadi.
Dimas mengambil beberapa foto sisa-sisa ritual, jejak lilin yang masih menyala, darah yang mengering di atas tanah, dan kembang yang berserakan. Namun tiba-tiba ia merasakan ada yang mengawasinya. Perasaan itu semakin kuat saat ia melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu berbentuk seperti sosok tinggi besar dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam dari kegelapan. Dimas membeku, nafasnya tercekat. Sosok itu diam, tetapi auranya begitu mencekam, membuat bulu kuduknya berdiri. Dimas segera berlari secepat mungkin, menerobos semak-semak dan ranting-ranting yang menghalangi jalannya. Di belakangnya, ia masih bisa merasakan kehadiran sosok tersebut yang terus mengikutinya. Ia tak berani menoleh, hanya berlari dan terus berlari, berharap bisa mencapai jalan keluar secepatnya. Setelah berlari tanpa henti selama hampir 15 menit, Dimas akhirnya melihat gerbang alas Purwo di kejauhan. Dengan napas tersengal, ia berlari keluar dan segera masuk ke dalam mobilnya. Saat ia menyalakan mesin dan melihat ke kaca spion, sosok itu sudah tidak ada. Namun rasa dingin masih menyelimuti tubuhnya dan ketakutan masih menghantui pikirannya. Dimas langsung melajukan mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat ketakutan. Namun saat ia melihat hasil foto-foto yang diambilnya, jantungnya kembali berdetak kencang. Di salah satu foto yang ia ambil di lokasi ritual, ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, berdiri di belakang salah satu anggota kelompok itu, persis seperti yang ia lihat di hutan tadi. Dimas tidak pernah kembali ke alas Purwo sejak malam itu. Foto-foto yang ia ambil tetap tersimpan di memorinya, tetapi ia tak pernah berani menunjukkannya pada siapapun. Baginya, itu adalah pengalaman yang tidak ingin ia ulangi seumur hidupnya. Hingga kini, setiap kali ia melewati Banyuwangi, perasaan aneh selalu menyelimutinya, seolah-olah hutan itu masih mengingatnya.